kepada Edulit yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di conference kali ini. Saya akan menyampaikan tentang efektivitas penerapan home project dalam model home based learning Sekolah Alam Indonesia di masa pandemi pada tingkat sekolah lanjutan di SMP dan SMA. Saya Ainun Nurul Fitriah. Kita akan mulai presentasinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia pendidikan secara umum. Begitupun dengan dunia pendidikan Indonesia. Kami Sekolah Alam Indonesia merasa perlu untuk menyikapi perubahan ini dengan memberikan metode pembelajaran baru khusus dalam selama pembelajaran pada masa pandemi. Kami menamainya dengan Home Based Learning Sekolah Alam Indonesia atau biasa kami sebut dengan HBLSAI. HBLSAI ini memiliki 7 elemen yang biasa kami sebutkan dengan home program, home project, lalu playdate, class bubble, virtual discussion, teacher visit, dan parenting support. Adapun home project yang akan saya fokuskan pada penelitian kali ini sangat didukung oleh 3 elemen yang lain, yaitu virtual discussion, playdate, dan parenting support. Ada beberapa tujuan penelitian yang akan saya dapatkan selama penelitian ini. Kami ingin mengetahui bagaimana sudut pandang dari siswa maupun orang tua terkait dengan efektivitas penerapan home project selama pembelajaran jarak jauh. Adapun bagi kami, Sekolah Alam Indonesia, kami sangat ingin mengetahui masukan ataupun saran dari siswa maupun orang tua untuk home project ke depannya. Pertanyaan penelitian yang sangat kita inginkan dapatkan dari penelitian kali ini adalah tentang seberapa efektif penerapan home project dalam model home based learning Sekolah Alam Indonesia pada tingkat sekolah lanjutan menurut sudut pandang siswa dan orang tua. Metode penelitian yang saya lakukan kali ini adalah metode survei dengan 3 komponen yang berkaitan langsung dengan home program, yaitu siswa, fasilitator atau guru, dan orang tua siswa. Setelah saya melakukan survei, ada 80 responden siswa SMP dan SMA yang telah mengisi survei kali ini. Lalu ada 32 responden dari orang tua yang sudah mengisi survei dan ada 12 orang guru yang sudah berkontribusi untuk mengisi survei tersebut. Dari hasil survei tersebut, kita akan merangkum bagaimana pandangan dari setiap elemen, yaitu siswa, orang tua, dan guru. Menurut para siswa, 85% siswa melakukan home project di rumah, seperti itu. Dan dari tingkat keberhasilannya, ternyata siswa sebanyak 37,5% merasa berhasil begitu ya melakukan home project di rumah. Lalu ada 52,5% yang merasa cukup berhasil dan ada 10% yang merasa ternyata tidak berhasil melakukan home project-nya di rumah. Tapi dari semua itu ada 83,8% dari responden siswa menyampaikan bahwa home project ini sangat membantu mereka memahami pembelajaran. Para siswa itu juga menuliskan bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran selama home project dilaksanakan, seperti itu. Ada dari segi attitude, skill, dan knowledge mereka, seperti itu. Jadi dari segi attitude mereka sangat mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, lalu mandiri, dan disiplin, sabar, dan juga tekun sampai kebiasaan baru yang bisa dilakukan di rumah. Lalu untuk skill, mereka terbiasa memanajemen waktu mereka secara mandiri dan
lebih berkonsentrasi pada saat pembelajaran. Untuk knowledge sendiri, pengetahuan tentunya ini sangat berdasarkan jenis atau tema home project yang mereka lakukan di rumah ya. Ada yang tentang aquaponik begitu ya, ada yang tentang pupuk, komposter, dan juga tentang pemilihan sampah. Saya sangat tertarik dengan saran-saran para siswa yang diberikan pada form survei. Ternyata mereka menginginkan ke depan home project ini perlu lebih seru, lebih kreatif, begitu ya. Durasi waktu yang mungkin singkat, begitu ya, lebih singkat dibandingkan sekarang. Mereka menginginkan pendampingan yang lebih efektif, yang lebih intensif dari kami. Juga sudah berpikir bagaimana kalau home project-nya itu produknya itu yang bisa dijual, begitu ya, seperti itu untuk fundraising project-project mereka ke depan. Dan tentunya bagi para siswa ingin lebih sering play dates ya, bertatap muka dengan teman dan guru-gurunya di sekolah seperti itu. Itu semua dari hasil dari para siswa. Mari kita lihat dari orang tua. Dari sudut orang tua, 93,8% orang tua menyampaikan bahwasannya putra-putri mereka melakukan home project di rumah. Dari 93,8% tersebut, 29% menyampaikan metode home project ini efektif untuk membantu putra-putri mereka memahami pembelajaran. 42% merasa cukup efektif dan 29% merasa kurang efektif. Seperti itu. Dan selain itu, para orang tua pun menuliskan sebetulnya para siswa-siswi mereka, putra-putri mereka di rumah itu selama home project mendapatkan pembelajaran begitu yang ternyata tidak terlalu jauh berbeda begitu ya dengan yang dirasakan oleh putra-putri mereka tadi. Bahwasannya mereka menurut para orang tua bertanggung jawab ya, attitude bertanggung jawab itu didapatkan, lalu mandiri, sabar, dan ternyata terbiasa diskusi dengan orang tuanya itu terjadi ya. Mungkin selama ini tidak sempat begitu ya ketika bukan pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk skill sendiri menurut para orang tua, manajemen waktu mereka melihat itu dari putra-putrinya. Lalu ada meningkatkan bonding ya antar keluarga karena ini mengerjakan di rumah, mungkin juga melibatkan semua anggota keluarga begitu ya. Dan juga ini sangat membantu untuk menentukan target dan menemukan minat dan bakatnya dari putra-putri mereka. Selain itu, untuk pengetahuan tadi tentu saja sama, ini para orang tua menyoroti dari materi yang sesuai dengan home project itu ya. Jadi ketika membuat pupuk, daur ulang sampah begitu ya, ataupun become entrepreneur gitu. Jadi itu pun ternyata dilihat ya oleh orang tua seperti itu. Nah, ini yang menurut saya lebih menarik kalau dari sudut pandang orang tua, yaitu ternyata orang tua juga mendapatkan pembelajaran begitu ya, tidak hanya siswa ketika pembelajaran jarak jauh ini. Karena home project ini dilakukan di rumah dan ternyata bagi para orang tua mendapatkan pembelajaran lebih nih dibandingkan ketika pembelajaran itu normal tatap muka begitu ya. Dari orang tua ternyata gigih memotivasi dan membimbing itu mereka dapatkan secara attitude, lebih melatih percaya pada putra-putrinya gitu ya, disiplin, bersyukur, bersabar, lalu konsisten dan lebih baik dalam mendampingi putra-putrinya. Dan skill ini menarik tentang manajemen waktu dan komunikasi dengan generasi Z begitu. Dan ternyata dengan lebih banyaknya para siswa di rumah dan orang tua juga melakukan work from home begitu ya. Para orang tua ini bisa lebih mengetahui karakter putra-putrinya. Dia bisa mengobservasi selama mungkin begitu ya. Lalu juga lebih mudah memahami putra-putrinya dan lebih mengenal bakat, karakter juga kemampuan putra-putrinya. Ini menurut saya sangat sangat melegakan begitu. Ternyata para orang tua mendapatkan juga pembelajaran yang baik selama dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir tentu saja ada juga sama ya pengetahuannya tentang apa yang dikerjakan siswanya di rumah itu juga menjadikan tambahan ilmu ya, informasi bagi orang tua.
Nah, berikut masukan dari orang tua untuk penerapan home project ke depan. Bagi para orang tua, menginginkan pendampingan fasilitator yang lebih intensif, lalu berharapnya tema home project ini bisa disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Para orang tua juga lebih menginginkan lebih banyak durasi playdates, lalu pemanfaatan kelas bubble untuk collaborative home project, menjalankan konsekuensi jika misalkan ada siswanya yang tidak mengerjakan gitu ya, lalu menindaklanjuti home project ini dengan pelatihan-pelatihan sehingga siswa ini menjadi lebih ahli begitu ya di dalam materi home project tersebut. Yang terakhir kita akan melihat dari sudut pandang fasilitator atau para guru. Para guru semua sepakat menyampaikan bahwasannya home project ini sangat membantu para siswa untuk memahami pembelajaran, seperti itu ya. Mungkin hal tersebut memang perlu dipunyai oleh para guru sehingga ketika menyampaikan, mendeliver home project ini, mereka juga bisa dengan penuh keyakinan, seperti itu. Dan dari sana, menurut para guru, ada 3 juga yang bisa meningkat pembelajarannya selama siswa melakukan home project dan poin-poinnya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya dengan tadi yang disampaikan oleh para siswa dan orang tua siswa. Jadi mandiri bertanggung jawab, manajemen waktu begitu ya, memahami materi secara mendalam dan juga ada di manajemen diri dan analisa seperti itu. Dari semua hasil penelitian tersebut, kita perlu mencermati kenapa hal itu bisa terjadi begitu ya. Apakah efektivitas home project ini sudah dinilai baik begitu selama digulirkannya 1,5 tahun pembelajaran jarak jauh. Saya mengidentifikasi adanya 4 alasan yang menjadikan tadi siswa, orang tua maupun guru menyampaikan apa yang tertulis di dalam survei. Yang pertama, variasi tema home project ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya dan untuk menghilangkan kebosanan. Kita tahu bahwasannya generasi Z ini adalah generasi yang cepat bosan begitu ya. Mereka menginginkan semuanya instan dan juga mereka sangat native teknologi gitu seperti itu. Sehingga ketika home project-nya ini kurang menantang bagi mereka, mereka menginginkan sesuatu yang lebih lagi begitu. Jadi ini tantangan selanjutnya nih bagi variasi tema home project ke depan. Lalu alasan yang kedua adalah tentu saja pendampingan orang tua karena pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah seperti itu ya. Kita tahu di awal-awal pandemi COVID-19 semua orang tua merasa kesulitan begitu ya dengan bagaimana berubahnya sistem pembelajaran yang jadi dijadikan di rumah begitu. Tapi saya melihat perubahan ke arah positif bahwasannya pendampingan orang tua sekarang semakin baik dan semakin memahami begitu ya bagaimana sebaiknya para orang tua mendampingi siswa putra-putrinya di rumah. Lalu berikutnya juga tentang pendampingan fasilitator. Tentu saja dari 1,5 tahun ini semua belajar begitu ya. Kita sebagai seorang fasilitator belajar, orang tua belajar karena ini merupakan tantangan untuk semua elemen dalam pendidikan dengan gaya baru seperti itu. Seperti juga tadi orang tua, saya melihat para guru pun belajar dengan baik selama 1,5 tahun ini dan insya Allah ke depan akan lebih baik di dalam mendeliver home project yang akan dilakukan untuk hybrid learning ke depan. Yang terakhir tentu saja komunikasi yang baik antara orang tua dan guru ini akan menjadi kunci bagi kesuksesan home project ke depan. Karena walau bagaimanapun sekarang pembelajaran banyak dilakukan di rumah begitu ya dan dengan pendampingan orang tua. Informasi inilah yang harus lancar dari kedua belah pihak, orang tua dan guru sehingga implikasi kepada siswa akan bisa terukur dengan lebih baik seperti itu.
Lalu dengan 4 alasan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Begitu ya. Next action apa sih yang bisa kita lakukan ke depan agar penerapan home project ini menjadi lebih efektif? Saya memberikan 4 next action kembali untuk saran rekomendasi ke depan. Yang pertama tentu saja upgrading facilitator, di mana eh, dengan tantangan tadi para siswa menginginkan variasi begitu ya dari home project, ini membutuhkan kompetensi dan juga kemampuan para fasilitator untuk lebih kreatif dan inovatif seperti itu. Jadi upgrading fasilitator ke depan kita akan fokuskan lebih ke arah how to deliver variasi metode begitu, dan juga bagaimana cara mendampingi siswa secara lebih efektif dengan dalam kondisi yang hybrid learning. Lalu berikutnya untuk parenting support, ini seperti tadi karena ada kita lihat adanya permasalahan di kelancaran komunikasi, tentu saja parenting support ini perlu kita kondisikan lebih baik begitu ya dalam perjalanannya. Jadi komunikasi antar orang tua dan siswa, dan kemudian orang tua dan guru gitu ya, siswa dengan guru, itu menjadi kunci dari kesuksesan penerapan home project ini ke depan. Lalu berikutnya adalah inovatif home project. Tadi seperti dari masukan para siswa dan orang tua, mereka menginginkan bahwasannya tema-tema home project ke depan ini disesuaikan dengan minat bakat siswa. Ini sangat menarik dan juga challenging ya bagi kami untuk senantiasa berinovasi begitu dengan tema-tema home project ke depan. Saya rasa saya optimis ke depan kita akan bisa menggulirkan tema-tema inovatif sesuai bakat dan minat siswa untuk tema home project ke depan. Yang terakhir adalah bubble class strategy, di mana mungkin selama 1,5 tahun ini bubble class strategy ini belum tersentuh dengan optimal. Jadi bubble class strategy ini saya berpikir ke depannya akan menjadi kelompok-kelompok kecil dari siswa-siswa yang mempunyai bakat dan minat yang sama, sehingga mereka bisa berdiskusi dengan lebih seru begitu ya, lalu menimbulkan suatu proyek-proyek kolaboratif yang mungkin bervariasi, sehingga ketika nanti kita akan mendeliver presentasi home project dari setiap siswa, itu akan memberikan warna yang berbeda-beda, dan ini akan sangat menarik ke depan saya rasa. Dan mudah-mudahan keempat aksi ini ke depan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga home project ke depannya akan menjadi suatu metode yang terbaik untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, itu saja dari saya, dari paparan presentasi penelitian saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.